Alamin. Marilah kita sama-sama kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, sahabat nyantren, langsung mulai materi pada malam hari ini, yaitu kita akan belajar tentang masalah terkait air ya. Jadi tema kali ini adalah ragu akan kesucian air, masih bisakah digunakan untuk bersuci? Nah, tentunya air itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita, terutama dalam masalah bersuci ya. Tentu kita selagi masih ada air, maka tentu kita akan menggunakan air. Dan juga kita sudah mempelajari bahwa tidak semua air yang ada itu bisa kita gunakan untuk bersuci. Karena juga ada macam-macam air yang 4 yang sudah kita bahas ya. Air yang bisa kita gunakan untuk bersuci adalah air yang suci dan juga bisa menyucikan. Nah, tentu juga dalam kehidupan sehari-hari kita kadang muncul keraguan-raguan ya akan kesucian air ini. Apakah air ini suci ataukah berubah menjadi air yang najis? Maka dalam masalah ini bagaimana status air yang kita ragu-ragukan itu, apakah masih bisa kita gunakan untuk bersuci? Maka di sini kita akan membahas tema tentang ragu-ragu akan kesucian air. Baik. Nah, yang pertama ya, nah ini materi ini saya ambil di kitab Al-Hawi fil Fiqh Syafi'i juz 1 halaman 343. Nah, ini adalah yang pertama ketika ada benda najis terjatuh pada air yang diragukan sampai 2 kulah atau tidak, bagaimana hukum air tersebut? Nah, sebelum masuk ke materi ini, tentunya perlu untuk dijelaskan ya, ketika ada air kejatuhan najis, maka apakah langsung air tersebut statusnya menjadi najis ataukah masih suci? Maka dalam hal ini kita harus tahu terlebih dahulu ukuran atau volume air tersebut. Kalau misalkan airnya itu adalah air yang sedikit, yang dimaksud dengan air sedikit adalah kalau di dalam kitab fikih ya, pembahasan fikih yang dimaksud dengan air yang sedikit, itu adalah air yang kurang dari 2 kulah. Sebagaimana kita bahas ya, air 2 kulah itu ukurannya 216 liter. Tapi dalam masalah ukuran 2 kulah ini ulama masih berbeda-beda juga. Nah, kalau kita yang pelajari itu kita mengambil ukuran 2 kulah 216 liter. Kalau misalkan airnya kurang dari 2 kulah, maka kalau itu kejatuhan najis, otomatis airnya berubah menjadi najis. Jadi misalkan kita punya air ya, air di dalam ember. Nah, dan ukuran atau volume air tersebut tidak mencapai 2 kulah, tidak mencapai 216 liter, sehingga itu dikategorikan masih air sedikit. Kalau air yang sedikit itu kejatuhan najis, ada misalkan kotoran cicak misalkan jatuh ke dalam air tersebut, maka otomatis airnya itu berubah menjadi air yang najis. Baik airnya itu tidak berubah, baunya, rasa, atau warnanya tetap tidak berubah, ataupun berubah, itu tetap semuanya dihukumi najis. Kenapa? Karena airnya termasuk air yang sedikit, 2 kulah. Berbeda halnya kalau misalkan airnya itu air banyak, lebih dari 2 kulah, 2 kulah atau lebih, mencapai 216 liter atau lebih, itu kejatuhan najis, maka tidak langsung dihukumi najis, melainkan dilihat terlebih dahulu, airnya berubah atau tidak. Kalau misalkan airnya itu tidak berubah, misalkan kita punya bak mandi, sangat luas bak mandinya ya, airnya banyak, mungkin lebih dari 2 kulah lebih. Kemudian kejatuhan misalkan ada bangkai misalkan. Langsung segera kita ambil bangkai tikusnya. Sehingga ketika langsung kita ambil itu tidak sampai merubah air tersebut. Tidak sampai merubah sifat-sifat air, yang dimaksud di sini adalah tidak merubah
baunya, rasanya, warnanya masih tetap tidak berubah, maka karena air ini adalah air yang banyak dan tidak ada perubahan sifat-sifatnya, maka air tersebut tetap dihukumi suci. Beda halnya kalau misalkan ada perubahan di situ, misalkan warnanya berubah, ataupun baunya saja berubah, atau tiga-tiganya baunya, rasanya, warnanya semuanya berubah, meskipun airnya itu banyak, 20 atau lebih, tapi karena ada perubahan, maka di situ dikategorikan dihukumi air yang najis. Nah, baik. Nah, kalau misalkan kita ragu-ragu, nah ini dalam hal masalah pertama ya. Ketika ada benda najis, nah di sini ketika terjatuh pada air yang diragukan sampai 20 atau tidak. Nah, bagaimana hukum air tersebut? Nah, di sini misalkan ya ada air di bak mandi misalkan. Kemudian kejatuhan najis, kejatuhan kotoran cicak misalkan. Nah, kita ragu-ragu ini airnya mencapai 20 atau tidak. Kalau misalkan kita tahu ini 20 misalkan, ya langsung kita dengan mudah mengembalikan ke kaidah yang tadi ya. Tapi kalau misalkan kita ragu 20 atau tidak, sudah sampai airnya ini 20 atau kurang dari 20, maka dalam masalah ini air tersebut dihukumi sedikit. Jadi dalam masalah ini yang ragu-ragu airnya sudah sampai 20 atau belum, maka dihukumi adalah airnya itu belum mencapai 20. Sehingga kalau airnya itu dihukumi sedikit, belum mencapai 20, maka otomatis dengan kejatuhan najis tersebut airnya berubah menjadi air yang najis, baik ada perubahan ataupun tidak. Nah, kenapa di sini kok bisa ya ketika kita ragu-ragu air tersebut mencapai 20 atau kurang 20, kok bisa ulama itu mengembalikan hukumnya kepada air yang kurang 20 atau dihukumi sedikit airnya? Karena di dalam kaidah fikih itu ada kaidah al-akhdhu bi aqalli makilah. Jadi kita mengambil ukuran atau bilangan yang paling sedikit. Jadi dalam masalah ragu-ragu di sini sudah mencapai 20 atau belum, maka dikembalikan kepada yang lebih sedikit, yaitu belum mencapai 20. Jadi intinya juga dalam masalah ini, ketika kita ragu-ragu juga apakah airnya itu sudah sampai 20 atau belum 20, ragu-ragu dalam masalah ini, maka di sini ulama menghukumi airnya dihukumi kurang 20 atau dihukumi air sedikit. Sehingga airnya menjadi najis sebab kejatuhan benda najis tersebut. Nah, itu ragu-ragu dalam masalah pertama. Kemudian juga dalam masalah yang kedua, di sini ketika ada air banyak terkena najis. Nah, kita sudah tahu ya kalau airnya itu banyak 20 atau lebih, terkena najis, kejatuhan najis, maka tidak langsung otomatis airnya menjadi najis. Nah, menjadi najis airnya itu kalau misalkan sudah ada perubahan. Salah satu dari 3 sifat tadi, sifatnya air. Warna, bau, rasa, ada yang berubah, atau tiga-tiganya semuanya berubah, maka itu bisa dihukumi najis. Nah, tapi kalau tidak ada perubahan, air yang banyak terkena najis, tidak ada perubahan sifat-sifatnya, warna, bau, dan rasanya tetap tidak berubah, maka airnya tetap dihukumi suci. Nah, kalau misalkan ragu-ragu bagaimana? Nah, ini masalah yang kedua. Ketika ada air banyak di sini maksudnya adalah 20 atau lebih, kemudian terkena najis, kejatuhan najis. Nah, kemudian kita ragu, ini kira-kira terjadi perubahan atau tidak ya? Airnya karena terkena najis ini, airnya menjadi berubah atau tidak ya? Karena kalau berubah, otomatis airnya dihukumi najis. Tapi kalau tidak berubah airnya, maka tetap dihukumi suci. Nah, kita ragu-ragu dalam menentukan ada perubahan atau tidak, kita ragu-ragu. Nah, bagaimana? Bolehkah digunakan air tersebut untuk bersuci? Maka di sini dijawab oleh ulama. Ini saya ambil di kitab Takrirat Sadidah ya. Nah, dijelaskan di situ bahwa air yang kita ragu-ragu
air banyak yang kejatuhan najis, kemudian kita ragu-ragu ada perubahan atau tidak, maka hukum air tersebut tetap dihukumi suci. Jadi diperbolehkan kita bersuci dengan air tersebut karena hukumnya adalah sah bersuci dengan air tersebut. Nah, alasannya apa? Alasannya dalam masalah ini adalah karena ada kaidah fikih ya. Kaidah fikih yang menjelaskan al-aslu baqa'u makana ala makanah. Jadi, hukum yang asal itu adalah tetap dalam keadaan semula. Jadi, yang semula, hukum asalnya air, semula adalah suci. Nah, suci. Sebelum kejatuhan najis, airnya adalah suci. Maka di situ dikembalikan kepada hukum asal air tersebut. Jadi, airnya dihukumi suci dan diperbolehkan kita untuk memakai air tersebut untuk bersuci. Sesuai dengan kaidah fikih, al-aslu baqa'u makana ala makana. Jadi, yang asal adalah tetapnya sesuatu dalam keadaan semula. Keadaan semula airnya itu adalah suci. Jadi ini bisa kita praktekkan ya kalau kita itu ragu-ragu di dalam menghukumi air yang banyak. Terjadi perubahan atau tidak, airnya berubah apa enggak. Maka kita ingat bahwa airnya itu dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu airnya adalah suci, tidak ada perubahan, sehingga kita diperbolehkan untuk bersuci dengan air tersebut. Kemudian, masalah ketiga, ini masalah ketiga. Ini sama dengan masalah yang kedua tadi ya. Ketika ada air banyak terkena najis. Nah, kalau yang tadi itu kita ragu-ragu dalam menghukumi ada perubahan atau tidak. Nah, tapi kalau dalam masalah yang ketiga ini air yang banyak terkena najis dan sudah yakin, sudah bisa dipastikan itu berubah. Jadi berubah, ada perubahan di situ. Tapi kita ragu-ragu, perubahan itu disebabkan benda suci atau benda najis. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, kalau perubahannya itu adalah perubahan yang disebabkan benda suci, seperti misalkan ya air tersebut berubah karena misalkan bercampur dengan tanah. Tanah kan itu memang tempatnya di air ya. Tanahnya itu kan suci. Jadi berubahnya karena benda yang suci. Maka air itu tetap dihukumi suci. Beda halnya kalau perubahannya itu berubah karena kejatuhan benda yang najis. Kalau berubahnya itu kejatuhan benda yang najis, maka otomatis airnya menjadi najis. Nah, di sini ragu-ragu. Ketika kita masuk kamar mandi, ini airnya berubah. Tapi kita ragu-ragu di sini, tidak bisa menghukumi secara yakin perubahannya ini kira-kira benda najis atau karena benda suci ya. Jadi ragu-ragu di situ. Ini perubahan yang terjadi disebabkan oleh benda yang suci atau benda yang najis. Maka di sini dijelaskan oleh ulama bahwa air tersebut tetap dihukumi suci. Dikembalikan kepada hukum asal air, yaitu suci. Sama dengan kaidah tadi yang dipakai al-aslu baqa'u makana ala makana. Jadi yang asal adalah tetapnya sesuatu dikembalikan kepada keadaan semula. Dan keadaan semula, keadaan asal air itu adalah suci. Jadi airnya tetap dihukumi suci, sehingga diperbolehkan sah untuk dipakai untuk bersuci. Nah itu kalau kita ragu-ragu ya, ragu-ragu tentang perubahan air ini disebabkan oleh benda suci atau benda najis. Maka sesuai yang dijelaskan oleh ulama, airnya tetap dihukumi suci, sehingga boleh digunakan untuk bersuci. Itu keraguan-raguan yang ketiga. Nah, beda halnya kalau yang keempat ini. Yang keempat ini adalah masalahnya adalah ketika ada air yang banyak. Air banyak, kemudian berubah airnya karena disebabkan oleh perkara yang najis, benda yang najis.
Jadi airnya berubah karena bercampur atau kejatuhan benda najis, maka otomatis airnya najis kan? Jadi airnya sudah bisa dipastikan secara yakin ini najis airnya. Kemudian jarak beberapa lama airnya didiamkan ya. Nah, setelah itu kemudian kita ragu-ragu. Ini airnya berubah atau masih ada perubahannya itu sudah hilang atau belum ya. Jadi nanti akan dijelaskan ya setelah ini akan dijelaskan cara mensucikan air yang terkena najis. Jadi salah satu cara mensucikan air yang terkena najis itu bisa dengan mendiamkan air tersebut. Jadi airnya itu yang terkena najis, kan ada perubahan di situ ya. Nah, itu didiamkan airnya berapa lama. Nah, setelah didiamkan, kalau misalkan perubahannya itu hilang, misalkan ada air di bak mandi kita yang ukurannya itu lebih 2 kulah ya, banyak. Kemudian kejatuhan bangkai di situ. Sehingga ketika kejatuhan bangkai tikus misalkan, sehingga karena kejatuhan bangkai tikus, airnya menjadi berubah, baunya berubah, warnanya juga berubah. Kemudian kita ambil tikusnya, bangkainya itu diambil. Nah, kemudian kita diamkan airnya tersebut. Didiamkan berapa lama? Nah, kalau dengan cara mendiamkan itu perubahan tersebut itu menjadi hilang, airnya berubah ke wujud asli air tersebut, tidak lagi bau bangkai, ya, tidak warnanya kembali jernih misalkan ya, kembali ke sifat asalnya air tersebut, perubahan-perubahan yang tadi terkena najis itu sudah hilang, maka itu airnya sudah bisa menjadi suci. Karena perubahannya tadi sudah menjadi hilang. Nah, ini permasalahannya. Yang keempat, ini ragu-ragunya. Ini kita ragu-ragu. Setelah didiamkan airnya beberapa lama ya, ragu-ragu. Perubahannya ini masih ada atau sudah hilang ya? Kalau misalkan kita bisa secara meyakini perubahannya sudah hilang, maka sudah bisa dipastikan airnya itu menjadi suci. Tapi kalau masih ada perubahannya itu airnya masih najis. Nah, tapi kalau ragu-ragu perubahannya masih ada ataupun sudah hilang ya, maka di sini dijelaskan oleh ulama ya, air tersebut tetap dihukumi najis. Kenapa dihukumi najis? Karena yang yakin, yang bisa dipastikan secara yakin itu adalah airnya dihukumi najis. Jadi pertama kan ada air banyak, kemudian kejatuhan najis sehingga berubah di situ. Nah, sehingga kita bisa meyakini ini airnya adalah najis. Jadi dihukumi secara najis, ini secara yakin kita menghukumi air tersebut secara yakin. Nah, selang beberapa lama, kemudian setelah didiamkan, muncul keraguan-raguan. Nah, ragu-ragu di sini, apakah perubahannya tadi sudah hilang, ataukah masih ada ya? Nah, keraguan-raguan ini tidak bisa menghilangkan keyakinan yang tadi. Jadi, tetap yang dihukumi adalah yang yakin, yaitu airnya tetap dihukumi najis. Karena di situ ada kaidah fikih ya, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Jadi keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Jadi kalau secara yakin sudah ini airnya najis, maka tidak bisa keyakinan ini dihilangkan dengan keraguan-raguan tadi. Jadi tetap yang dihukumi adalah yang yakin, yaitu airnya tetap dihukumi najis. Nah, itu adalah 4 hal yang seringkali kita dapati ya, jumpai dalam masalah ragu-ragu tentang kesucian air. Nah, nanti kalau muncul permasalahan-permasalahan tadi, nah boleh kita lihat pendapat ulama dalam masalah ini. Ada di sini ada 4 masalah ya. Baik, sahabat nyantreng, mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang masalah ragu-ragu akan kesucian air. Nah, kalau sudah bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dipahami, saya akan melanjutkan cara menyucikan air yang terkena najis.
Nah, bagaimana caranya kita menyucikan air yang terkena najis? Misalkan bak mandi kita kejatuhan najis. Bagaimana cara mensucikan air tersebut? Biasanya kita yang paling gampang itu dengan cara menguras ya. Airnya itu dikeluarkan semuanya, kemudian bak mandinya disucikan lagi, kemudian diisi air yang baru. Nah, tapi kalau misalkan kita eman-eman ini airnya kalau misalkan dibuang ya, karena sudah banyak misalkan, apalagi misalkan di daerah yang sulit sulit air ya. Jadi sangat eman sekali kalau misalkan airnya dibuang. Apakah di situ ada cara lain untuk mensucikan air yang terkena najis selain dengan menguras air tersebut? Nah, di sini ulama fikih menjelaskan ada 3 cara. Ada yang 3 cara yang bisa kita lakukan untuk menyucikan air yang terkena najis. Yaitu yang pertama. Yang pertama adalah suci dengan sendirinya. Suci dengan sendirinya, ini sama seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi airnya itu didiamkan, tidak diapa-apain, didiamkan dengan sendirinya. Didiamkan airnya, air yang najis tadi, itu didiamkan beberapa lama sampai perubahannya itu hilang. Perubahan yang karena disebabkan kejatuhan najis tadi, misalkan ada bau bangkainya, misalkan itu menjadi hilang. Maka kalau perubahan itu tadi menjadi hilang, berubah ke wujud asli, sifat asli air tersebut, maka nanti air tersebut menjadi suci lagi. Jadi yang pertama, ini suci dengan sendirinya, dengan didiamkan saja airnya. Yaitu perubahan yang disebabkan najis yang mengenai air tersebut itu sampai hilang. Maka ini kalau sudah perubahannya itu sudah hilang, kembali ke sifat asli air tersebut, maka airnya tersebut menjadi suci lagi. Tapi ada syaratnya ya. Nah, syaratnya ini adalah jika ukuran air mencapai 2 kulah atau lebih. Jadi ini dengan cara yang pertama ini, yang didiamkan airnya sehingga suci dengan sendirinya ini apabila airnya itu 2 kulah atau lebih. Jadi hukumnya untuk air yang banyak. Kalau air sedikit tidak bisa memakai cara yang pertama ini. Kemudian yang kedua, cara menyucikan air yang terkena najis yang kedua adalah suci dengan ditambahkan air lagi hingga mencapai 2 kulah atau lebih. Jadi, kalau untuk yang kedua, ini cara mensucikan najis yang terkena air ini bisa digunakan untuk air yang sedikit ataupun air yang banyak. Ini caranya adalah air yang terkena najis tadi, misalkan di bak mandi ya, terkena najis bangkai misalkan, sehingga kemudian di situ airnya menjadi najis. Nah, caranya yang kedua adalah dengan menambahkan air lagi. Jadi petnya atau kerannya itu dinyalakan sehingga mengisi air yang terkena najis tadi, air yang ada di bak mandi tadi yang terkena najis. Jadi ditambahi air lagi sampai airnya itu banyak, mencapai 2 kulah atau lebih, sehingga airnya mengalir terus ya, sehingga kemudian lama-lama perubahannya menjadi hilang karena terus dialiri oleh air yang baru. Jadi perubahannya sampai hilang, maka itu bisa menjadi suci lagi airnya. Tapi dengan syarat juga, tidak bisa air yang ditambahkan tadi itu menggunakan air yang najis. Haruslah menggunakan air yang suci dan menyucikan ya. Harus dengan air keran ya. Air keran yang suci mensucikan. Kemudian ditambahkan ke dalam bak mandi tadi yang airnya najis, tambahkan sampai perubahannya hilang. Jadi harus dengan air yang suci. Tidak boleh dengan air yang najis. Kalau misalkan ditambahkan dengan misalkan air kencing yang misalkan ya, maka ini tidak bisa menjadi suci. Jadi ya akan bertambah najis lagi. Sudah najis, tambahi lagi air yang najis. Nah, jadi syarat yang kedua ini adalah dengan ditambahkan air lagi sampai perubahannya itu sampai airnya itu menjadi air yang banyak, 2 kulah atau lebih, dan sampai perubahannya itu menjadi hilang. Atau juga boleh dengan cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini adalah suci dengan mengurangi ukuran air. Nah,
Kalau yang kedua itu ditambahkan air lagi. Kalau yang ketiga ini dengan dikurangi airnya. Jadi misalkan ada bak mandi kejatuhan bangkai misalkan. Nah, ketika langsung kejatuhan bangkai, kita ambil bangkainya dan air yang kejatuhan di sekitar bangkainya kita ambil, kurangi airnya. Yang berbau tadi dikurangi airnya. Sehingga ketika dikurangi airnya, yang lainnya, air yang lain yang tidak tersentuh dengan bangkai itu tidak berubah. Jadi yang diambil itu adalah air yang berubah saja, yang bau, terkena bau bangkainya. Kita kurangi. Kita ambil airnya sehingga kemudian air yang tersisa selebihnya itu tidak mengalami perubahan. Nah, tapi syarat yang ketiga, untuk yang ketiga ini adalah setelah dikurangi airnya, maka air yang tersisa di bak mandi tadi itu harus masih tetap airnya banyak, masih tetap 2 kulah atau lebih. Tapi kalau misalkan setelah dikurangi jumlah airnya itu menjadi kurang dari 2 kulah, maka tetap tidak bisa suci, masih najis airnya. Jadi untuk syarat yang ketiga, cara yang ketiga ini, syaratnya adalah setelah airnya dikurangi, dibuang airnya yang terkena bangkai tadi, air yang sisa yang ada di dalam bak mandinya itu harus masih 2 kulah atau lebih. Nah, itu 3 cara yang bisa kita lakukan untuk menyucikan air yang terkena najis. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada Ukhti Faik. Terima kasih kami sampaikan. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Mungkin ada dari peserta nyentren akan menanyakan tentang terkait kajian pada malam hari ini. Dipersilahkan. Dipersilahkan kepada sahabat nyentren yang ingin bertanya. Dan terlebih dahulu jangan lupa untuk mengisi form absen